Halo guys, masih sama gua Anand Saputro. Kali ini kita akan ngebahas sebuah HP dari sudut pandang gua, yaitu seorang konten kreator. Dan di akhir tahun 2024 ini apakah masih worth it atau enggak? Ya udah, langsung aja kita bahas device-nya sekarang. Nah, jadi tujuan video ini dibuat itu untuk menjawab teman-teman semua yang suka banget nanyain gua untuk mulai menjadi content creator. Device-nya itu device apa? Dan kali ini kita akan bahas device-nya. Nah, buat kalian yang sekiranya baru main atau baru terjun ke dunia konten ini, gua sangat menyarankan satu device ini, yaitu iPhone 11 Pro. Dan kenapa harus iPhone 11 Pro? Ini dia alasannya. Jadi ini dia alasan pertama kenapa harus milih iPhone 11 Pro di akhir tahun 2024 ini. Yang pertama udah pasti karena harga ya. Ya kalian tahu sendiri lah ya, iPhone 11 Pro ini udah rilis sekitar 5 tahun yang lalu sejak awal dirilis. Dan sekarang kalian lihat iPhone sekarang udah sampai 16. Itu udah sangat jauh dibanding iPhone 11 Pro. Otomatis harganya udah turun banget ya. Gua dulu beli sekitar 15-an kalau nggak salah gue waktu itu beli, dan sekarang itu harganya di marketplace, ini second ya, ini harga second iPhone 11 Pro, kapasitasnya sekitar 256 GB, itu di harga 5-8 juta. Ya kalau misalkan kapasitasnya lebih besar dan mungkin device-nya lebih bagus, lebih mulus, mungkin harganya akan jauh lebih mahal. Tapi menurut gue dengan kalian budget 5-8 juta, iPhone 11 Pro ini udah oke banget dibuat untuk konten. Nah, ini alasan yang kedua, menurut gua iPhone 11 Pro itu alasan gua pilihnya itu karena kameranya udah cukup bagus ya. Jadi bisa dibilang iPhone 11 Pro ini gue lebih suka, nggak tahu kenapa ya, dari hasil iPhone 12 ataupun 13. Jadi 11 Pro ini bagus banget. Dan kenapa gua nyaranin yang Pro bukan nyaranin yang 11 biasa? Karena di 11 Pro itu ada lensa zoom, zoomnya 2 kali. Nah itu menurut gua sangat kepake di berbagai situasi, karena gue misalkan konten makan, konten minuman, misalkan butuh yang detail-detail, kalau kita pakai lensa yang satu kalinya itu menurut gue masih kurang deket, jadi harus pakai yang 2 kali, itu detailnya baru kena. Tapi tetap aja di kamera ini tetap ada kekurangannya. Menurut gue kekurangannya itu cuman di kamera 0,5 atau ultrawide. Kamera ultrawide-nya ini menurut gue terlalu biasa banget, mungkin karena ini generasi pertamanya dia untuk ada ultrawide, jadi menurut gua 0,5-nya ini bisa dibilang burik, kurang bagus hasilnya emang. Jadi kalau kata gua, misalkan cuacanya nggak terang banget ya, atau nggak misalkan kalian nggak lagi di siang-siang tengah bolong gitu, saran gua jangan pakai 0,5. Tapi kalau kalian emang tempatnya outdoor dan terang, kondisi cuaca di tempat itu lagi cerah banget, 0,5-nya ini masih oke ya. Tapi gua sangat menekankan harus 11 Pro karena lensa kali 2-nya ini sangat kepake banget. Nah, untuk alasan ketiga kenapa gue masih milih iPhone 11 Pro ini, jadi 11 Pro ini stabilizernya menurut gue udah bagus ya dibanding HP-HP lain. 11 Pro ini udah cukup banget, kalian nggak usah pakai gimbal lagi untuk ngoperasiinnya, karena gue pun selama konten, entah itu ke alam, entah itu ya pokoknya adventuran gitu, travel, yang bisa dibilang tempatnya lumayan ekstrim, itu pakai iPhone 11 Pro dengan handle tajam menurut gua udah oke banget. Tapi balik lagi, ini tergantung kebiasaan tangan kita untuk ngetek video. Kalau mungkin awal-awal agak kagok, misalkan ternyata nggak terlalu stabil, tapi itu bisa disesuaikan. Nah, ini yang nggak kalah penting menurut gua. Sekarang alasan keempat berarti ya. Bener, alasan keempat. Nah, alasan keempat itu menurut gua di iPhone 11 Pro ini bagus banget, udah support di 4K 60 ya. Walaupun sebenarnya gue jarang pakai 4K, tapi untuk kedepannya 4K ini menurut gue bagus banget. Dia kualitasnya tahu sendiri lah, di atasnya 1080 lah ya. Maksudnya itu nanti kalau kalian mau nge-crop itu kemungkinan gambarnya nggak akan pecah ya. Misalkan mau kalian zoom lagi itu kualitasnya aman. Cuman ya balik lagi, kekurangannya cuman makan memori yang lebih besar. Tapi nggak apa-apa, kalian kan bisa langganan iCloud atau bisa pakai SSD eksternal. Oke? Alasan kelima kenapa gue milih iPhone 11 Pro ini tuh karena chipsetnya ya. Tahu sendiri chipset Apple itu menurut gue sangat-sangat bagus, dia sangat-sangat ngebut ya. Ini device umurnya udah 5 tahun, tapi selama gue pakai sampai sekarang, gue nggak pernah ngerasain yang namanya nge-lag gitu. Terus selama ngedit itu menurut gue aman banget dan nyaman banget. Cuman mungkin kalau editan kalian terlalu lama dan filenya terlalu banyak, mungkin agak panas saja, itu doang. Tapi overall mesinnya sangat
cepet. Nah, ini alasan selanjutnya kenapa gue pilih iPhone 11 Pro ini berdasarkan personal opini aja menurut gue. Jadi kenapa iPhone 11 Pro gue suka banget itu karena ukurannya sih. Jadi menurut gue iPhone 11 Pro tuh digenggam di tangan itu enak banget nih ya. Nih menurut gue digenggam di tangan ini pas banget, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga. Masuk kantong sini juga masih aman, ya kan? Masuk kantong masih gampang, dibuat keluar masuknya lebih oke karena ukurannya menurut gua ini pas. Gue nggak suka yang max gitu di tangan terlalu gede ya. Tapi balik lagi nih selera masing-masing. Kalau menurut gua 11 Pro ini perfect banget ukurannya. Nah kalau dari tadi gua ngebahas tentang keuntungannya aja, kelebihannya aja, nggak adil kalau gua nggak bahas kekurangannya juga. Pasti kan dalam setiap device itu pasti ada kekurangannya. Apalagi umur dari HP ini udah lumayan lama ya. Dan ini dia kekurangan dari iPhone 11 Pro. Yang pertama, yang udah gue sebut ini sebelumnya, kamera 0,5-nya itu jelek banget asli. Ini kamera 0,5 kalau kalian ngevideoin gitu, di HP oke lah misalkan kelihatannya lumayan bagus. Tapi kalau kalian lihat secara detail sebenarnya masih banyak noise-nya menurut gue, karena 0,5 ini kan generasi pertamanya dari iPhone kan ngeluarin ultra wide. Jadi menurut gue ini belum sempurna. Mungkin kalau kalian mau yang lebih bagus di 12 Pro itu lebih oke. Dan kekurangan selanjutnya ini tuh musuh gue banget sebenarnya, yaitu di low light ya. Kalau kalian misalkan konten udah agak sorean, jam-jam 4 ke jam 5 dan kondisinya emang lagi agak mendung, itu menurut gue sangat-sangat mengganggu karena noise-nya cukup kelihatan ya. Gue udah beberapa kali ngonten pakai iPhone yang gue pakai ini 11 Pro ini udah bertahun-tahun dan selalu ketemu masanya cuman di low light. Ngakalinnya sebenarnya bisa aja kalian bawa lampu portable gitu yang model-model kecil-kecil sekotak gini ada kok. Cuman ya nggak tahu kenapa gue malas aja bawanya. Mungkin cuma dua itu aja kekurangan yang gue temuin di HP ini. Sisanya sih oke-oke aja. Gue ngerasa puas sejauh ini pakai ini HP udah 4 tahunan kayaknya gue pakai HP ini, dan semua konten gue di Instagram, kalau kalian tahu Instagram gue dan Saputro, itu hampir semuanya pakai iPhone 11 Pro ini. Dan iPhone 11 Pro ini sering banget gue buat kerja ya, misalkan kayak ada campaign apapun, entah visit coffee shop, entah visit tempat aktivitas apapun, gue selalu video pakai iPhone 11 Pro ini. Dan sejauh ini nggak ada masalah, oke-oke aja dan masih pantas di 2024 ini. Tapi ini pendapat gue, kalau kalian punya saran device yang lebih bagus ya silahkan. Cuman gue sangat menyarankan kalau kalian baru mulai, mending pakai device yang ini aja karena harganya masih terjangkau dan umurnya kayaknya masih 2-3 tahun lagi harusnya masih aman ya untuk kebutuhan konten. Oke, kesimpulannya sekarang menurut gue iPhone 11 Pro di akhir tahun 2024 ini menurut gue masih sangat layak dan worth it dipakai untuk kalian konten. Apalagi buat kalian yang baru mulai untuk konten. Ini tuh HP yang sangat pas karena yang tadi udah dibilang harganya yang sangat affordable dan juga kualitas dari videonya yang bisa dijamin bagus menurut gue. Tinggal kalian proses dikit aja diedit, otomatis udah bagus hasilnya. Dan mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Jangan lupa dibantu like, komen, dan juga di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.